Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume ketiga pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini cerita bakalan masuk ke dalam isi dari chapter kelimanya dengan judul Aliansi, dan POV berasal dari karakter Ayano Koji Kiyotaka. Ya, pada event pukul 1 siang, zona terlarang tidak meluas. Yang muncul hanyalah titik-titik jatuhnya suplai baru yang tersebar di seluruh peta. Dimana setelah mengalami kekalahan langsung dari kelas 3B, kami segera bergerak ke arah timur. Tujuan kami adalah menjalin kontak dengan kelas 3D, yang saat itu berkumpul di sekitar area M10. Sementara itu, kelasnya Ryuen telah memastikan bahwa kami mundur. Lalu, sekali lagi membagi diri mereka menjadi 3 kelompok yang bergerak menyebar ke selatan untuk mengamankan suplai melimpah yang tersebar di wilayah tersebut. Ya, satu-satunya variabel yang tak terduga adalah Koenji. Setelah melancarkan serangan mendadaknya kepada kelas 3B, dia menghabiskan waktu sekitar tengah hari dengan berkeliaran sendirian di dekat area B8 dan juga B9. Sejauh yang kami tahu, bisa saja dia sedang menikmati berenang santai di laut. Dan satu perkembangan yang menguntungkan bagi kami, kelas 3C, adalah munculnya peti suplai amunisi di area K12 dan juga L13. Bahkan di tengah kondisi mundur, kami masih memiliki suplai yang bisa diamankan dengan cukup aman dan memungkinkan kami untuk memulihkan diri tanpa resiko berlebihan, pikir Ayano Koji. Kemudian, tepat pukul 3 sore, event ketiga di hari itu diumumkan. Di tablet analis, satu lingkaran baru dari kotak-kotak terluar terasir dengan warna abu-abu. Seperti yang sudah diprediksi banyak orang, area yang bisa digunakan terus menyusut dalam bentuk lingkaran konsentris. Dan menanggapi hal tersebut, 1 jam kemudian kelas A mulai bergerak. Setelah menyisir wilayah utara, mereka mulai berkumpul menuju pusat antara sektor F dan juga G, memposisikan diri agar bisa masuk ke zona aman sebelum pembatasan pukul jam 5 sore dan pembatasan hari berikutnya. Sementara itu, kelas D yang juga waspada terhadap penyempitan wilayah tampaknya menilai bahwa rute utara terlalu beresiko. Karena itu, mereka segera bergerak kembali ke area pusat melalui area N13 dan juga N14. Dengan situasi seperti ini, hanya tinggal menunggu waktu sebelum jalur mereka berpotongan dengan jalur kami. Dan kami pun berhenti sebagai satu kelompok, mengambil satu momen terakhir untuk memastikan posisi masing-masing. Ya, melihat kegelisahan yang masih tersisa di wajah beberapa orang, Hashimoto mulai melangkah maju untuk berbicara. Untung Ayano Koji mengajukan soal aliansi pada saat itu. Kalau ide aliansi belum muncul sejak awal, tidak mungkin kita bisa menyatukannya pada tahap ujian seperti sekarang ini, ucap Hashimoto. Ya, seandainya Ichinose, mungkin dia akan benar-benar mempertimbangkan aliansi, bahkan dalam situasi genting. Namun Hashimoto tidak menunjukkan sedikit pun pemikiran seperti itu. Sebaliknya, ia memuji usulanku sebagai kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup. Meski begitu, tetap ada banyak di antara kami yang belum sepenuhnya yakin. Tapi, apa ini benar-benar akan berhasil? Tanya seseorang siswa menyuarakan ketakutan kelompoknya. Bagaimana kalau mereka justru memberikan pukulan terakhir saat kita sudah terluka? Tenang saja, jawab Hashimoto dengan santai. Ayano Koji yang akan menangani negosiasinya. Tapi memang posisi kita jelas lebih lemah. Kalau kelas D mengajukan tuntutan, kemungkinan besar kita harus menelan sebagian besar dari tuntutan itu, ujar Hashimoto. Ya, karena kami adalah pihak yang meminta bantuan, sebagian besar kelas tidak punya pilihan selain menelan keraguan mereka dan menerima kenyataan yang ada. Jujur saja, aku juga belum sepenuhnya yakin. Tapi kalau dipikir secara realistis, kelas C memang tidak pernah terlalu bagus dalam ujian yang seperti ini. Menghadapi orang-orang seperti Ryuen dan juga Sudo, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa pada akhirnya kita akan kalah dalam hal strategi dan juga kekuatan fisik. Kalau pada akhirnya kita hanya akan finish di posisi ketiga atau keempat, maka membentuk aliansi, apapun caranya, demi mengamankan posisi kedua, sebenarnya terdengar masuk akal. Tapi, ia pun terdiam dan menggantungkan kata-katanya.
Tentu saja, hal itu tidak mengubah fakta bahwa menargetkan posisi pertama pada dasarnya harus ditinggalkan. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dirayakan tanpa rasa ragu. Meski begitu, bisa keluar dari situasi ini dengan meraih posisi kedua adalah sebuah kompromi yang lebih dari cukup untuk diterima. Namun, kalau kita yang mengalah dan menyerahkan kemenangan salah seseorang siswa lain, apakah kita benar-benar bisa percaya kepada Ichinose akan menepati bagiannya dalam kesepakatan pada ujian khusus berikutnya? Ya, pertanyaan itu terasa lebih tepat untuk kujawab daripada Hashimoto. Jadi, aku pun mulai maju ke depan mereka. Kalau kamu pernah memperhatikan Ichinose walau hanya sedikit, kamu pasti tahu dia adalah tipe orang yang bisa dipercaya, ucap Ayano Koji. Dan yang lebih penting lagi, tidak ada keuntungan nyata bagi kelas D untuk mengkhianati kami hanya karena kami memberikan mereka kemenangan di ujian ini. Sekali meraih peringkat pertama tidak akan semerta-merta mengangkat mereka ke posisi kelas A. Sebaliknya, memutuskan aliansi secara gegabah justru akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang sanggup mereka tanggung. Kelas yang dibangun atas dasar kepercayaan akan runtuh dari dalam jika itu terjadi, ucap Ayano Koji. Ya, itulah tepatnya alasan mengapa, seperti yang kujelaskan, mereka tidak akan pernah memutuskan aliansi secara sepihak. Aku mengerti, ucap siswa tersebut setelah mendengar penjelasan dari Ayano Koji. Ya, dengan menurunkan imbalan jangka pendek, kami justru mengurangi resiko terperosok ke peringkat bawah. Dan jika tujuannya adalah mendorong kelas A dan kelas B yang saat ini berada di atas ke posisi lebih rendah, maka strategi ini sama sekali bukan pilihan yang buruk. Bahkan jika label kelas D masih melekat pada kami untuk sementara waktu. Yang jauh lebih penting saat ini adalah memperkecil jarak dengan posisi teratas. Jadi, kelas D dan kelas C membentuk aliansi dan masing-masing akan meraih peringkat pertama dan kedua, simbol seseorang siswa. Kalau hasil seperti itu bisa dijamin, maka kami setuju dengan aliansi ini. Tidak masalah kan? Ya, itu sudah cukup, ucap siswa yang lainnya. Ya, hasil lebih penting daripada gengsi. Entah itu disebut aliansi atau bukan, satu-satunya tujuan terpenting adalah memastikan kami tidak kalah. Dan dalam waktu singkat itu, teman-teman sekelasku telah memikirkannya dengan matang dan memilih untuk menerimanya. Raut pucat yang sempat menghiasi wajah semua orang pun setelah bentrok dengan kelas B perlahan mulai kembali normal. Meski begitu, manusia tetaplah makhluk yang sulit diprediksi. Hashimoto, yang sebelumnya dengan sukarela membujuk yang lain soal aliansi, ternyata masih belum sepenuhnya menghilangkan keraguan dirinya sendiri. Saat pandangan orang-orang di sekitar mulai menjauh, dia melangkah mendekat ke arahku dan merendahkan suaranya sambil berkata, "Ini benar-benar akan berhasil kan?" tanya Hashimoto. "Apa kamu masih terasa tidak tenang soal aliansi ini?" tanya Ayano Koji sambil meliriknya ke arah samping. Ia meringis, jelas merasa tidak nyaman, lalu memalingkan wajahnya. "Tidak, lupakan saja apa yang barusan ku katakan. Kamu sendiri yang bilang kamu siap menerima dikeluarkan dari sekolah kalau kita kalah. Kalau setelah itu aku masih tidak percaya dengan apa yang kamu lakukan, lalu apa gunanya?" ucap Hashimoto. Ya, mengingat sifat Hashimoto yang memang cenderung curiga, reaksinya itu bisa dimaklumi. "Tidak apa-apa," ucap Ayano Koji. "Justru sikapmu yang mau angkat bicara secara proaktif, itu nilai tambah bagiku, bukan kekurangan. Kalau kamu punya kekhawatiran apapun, sampaikan saja sepuasnya. Kamu selalu bisa berdiskusi denganku," lanjut Ayano Koji. "Begitu ya? Kalau begitu, ucapanmu cukup menenangkan bagiku," balas Hashimoto. Ya, setelah itu kami melanjutkan perjalanan sambil sesekali beristirahat. Dan selama sekitar 30 menit berikutnya, saat kami mendekati batas antara area L13 dan juga M13, laporan datang dari pihak komandan. Kelas C dan kelas D kini praktis sudah berada dalam jarak pandang satu sama lain. "Kita berhenti di sini dulu," ucap Ayano Koji. "Aku akan maju sendirian untuk menyelesaikan urusan ini," sambung Ayano Koji kembali. Ya, aku menyerahkan senjataku kepada Matoba, dan Hashimoto melakukan hal yang sama, seolah menguatkan tekadnya, lalu ikut menyerahkan senjatanya juga. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa, lalu Hashimoto berjalan sejajar di sampingku. "Aku ikut denganmu, dan jangan coba-coba untuk menghentikanku," ucap Hashimoto dengan suara tegas. "Kalau mereka menembak tanpa peringatan, setidaknya aku bisa jadi tameng. Kalau kamu sebagai pemimpin selamat, kita masih punya peluang untuk menang," ujar Hashimoto. "Aku menghargai niatmu," balas Ayano Koji. Ya, jika Ichinose berniat mengkhianatiku, dia akan menunggu sampai seluruh kelas C benar-benar terjebak di bawah kedok aliansi.
Dan kemungkinan mereka langsung membuka tembakan sekarang ini hampir 0%. Meski begitu, tidak ada alasan untuk meremehkan keberanian dan keteguhan Hashimoto. Jadi, aku mengizinkannya untuk menemaniku. Jadi sekarang kita benar-benar tidak punya pertahanan ya, gumam Hashimoto. Kalau mereka menembak, kita pasti tamat, lanjut Hashimoto kembali. Bersenjata atau tidak, hasilnya tetap sama, jawab Ayano Koji. Melawan jumlah yang jauh lebih besar hanya akan berakhir dengan kekalahan. Benar juga, balas Hashimoto. Ya, di tengah tatapan cemas teman-teman sekelas kami yang tertinggal di belakang, kami pun mulai bergerak menuju posisi dari kelas 3D. Nah, setelah menerobos hutan selama sekitar 5 menit, akhirnya kami berdua sampai di titik tujuan. Berhenti, ucap seseorang. Dan dari sela-sela perpohonan, barisan sosok siswa bermunculan. Ya, mereka pasti telah melacak 2 titik di GPS yang perlahan mendekati posisi mereka. Dan dipimpin oleh Kenzaki, 10 anak laki-laki dari kelas 3D berdiri bahu-membahu, membentuk perisai manusia bagi teman-teman sekelas yang bersembunyi di belakang mereka. 10 senjata diarahkan ke arah kami, namun moncongnya tidak bergeming. Wah, lihat sambutan hangat ini, celetuk Hashimoto dengan tawa kering. Ya, tak ada gunanya bersembunyi, apalagi melarikan diri. Kami tidak berniat menyerang, ucap Ayano Koji dengan tenang sambil mengangkat kedua tangannya. Lalu Hashimoto menirukan gerakan itu, memperlihatkan bahwa kami datang dengan tangan kosong. Susah untuk dipercaya, jawab Kenzaki dari barisan. Kalian masih bisa saja punya sekutu yang bersembunyi di belakang kalian, ucap Kenzaki. Tidak mungkin, bantah Hashimoto dengan cepat. Kalian terus memantau GPS kan, lanjut Hashimoto. Itu hanya berlaku kalau komandan kalian tidak sedang memakai taktik, saut Kenzaki tanpa ragu, dan kalian juga tahu itu. Ah, tidak, balas Hashimoto. Kalian hanya bisa memalsukan seluruh GPS atau memalsukan GPS individu. Pilih salah satu saja. Tak mungkin membekukan sinyal semua orang, sementara hanya beberapa yang dibiarkan bergerak bebas, jelas Hashimoto kembali. Tapi, sampai 3 orang bisa ditangani secara terpisah, ucap Kenzaki. Ya, dia ada benarnya. Mereka tidak bisa menyingkirkan kemungkinan bahwa kami menggunakan taktik individu GPS jam pada 3 sekutu tersembunyi, menempatkan mereka dalam posisi penyergapan di suatu tempat di belakang kami. Ketakutan sebenarnya dari kelas 3D bukanlah kami berdua, melainkan 3 musuh bersenjata yang tak terlihat di belakang kami. Mungkin jumlah itu tidak cukup untuk membalikan hasil seluruh ujian, tapi itu adalah satu-satunya peluang yang nyata untuk menimbulkan kerusakan serius. Lalu, apa yang bisa dilakukan 3 orang melawan jumlah kalian? Desak Hashimoto. Kalau kalian mematikan GPS global pada saat ini, jumlah itu tidak akan terbatas pada 3 orang saja. Apa aku salah? Balas Kenzaki. Kena. Ya, balasan tajam Kenzaki memperjelas bahwa ia sudah mempertimbangkan banyak kemungkinan cara kami bisa menipu mereka. Tapi pada kenyataannya, lanjut Hashimoto, kami tidak berniat untuk bentrok dengan kelas 3D. Yang kami minta hanyalah kesempatan untuk berbicara. Tidak perlu, Kenzaki melangkah maju 1 langkah, senjatanya masih terangkat. Ryuen membuat kalian lengah, dan kalian kalah lagi dalam pertarungan pagi ini. Benar kan? Tanya Kenzaki. Jadi kalian melihat kami dalam kondisi terburuk ya? Kata Hashimoto sambil menghela nafas. Kalau kami menyingkirkan kalian berdua di sini, peluang kami untuk finish terakhir akan turun drastis. Ini kesempatan yang sempurna, ucap Kenzaki. Mungkin, kalau kalian hanya memikirkan ujian kali ini saja, balas Ayano Koji. Tapi mengalahkan kami tidak menjamin kalian bisa menang melawan kelas A dan juga kelas B. Tujuan sebenarnya adalah meraih peringkat tertinggi, bukan sekedar menghindari posisi terakhir. Kupikir kalian paham itu. Tanpa perlu Ichinose menjelaskan satu persatu, jelas Ayano Koji kembali. Bahkan jika Koenji berhasil melancarkan 1 serangan telak, kelas B sudah lebih dulu mengantongi pengalaman tempur yang berharga. Sulit membayangkan kelas D bisa memanfaatkan keunggulan jumlah semata untuk menekan mereka. Mari kita bekerja sama, ucap Ayano Koji. Kalau kita bersatu, kelas C dan kelas D bisa membentuk satu kelompok hampir berjumlah 50 orang. Aliansi ya, ucap Kenzaki. Dimana sambil mengatakan hal itu, ekspresi Kenzaki mulai mengeras. Lalu bagaimana jika kami mempercayai kalian hanya untuk dikhianati? Itu akan mempertaruhkan seluruh kelas kami, tanya Kenzaki kembali. Meski kata-katanya terdengar keras, aku tidak merasakan permusuhan yang tak tergoyahkan darinya. Itulah kenapa aku seharusnya menolak, lanjut Kenzaki. Setidaknya, sebagian diriku ingin mengatakan itu untuk menyuruh kalian pergi. Tapi, aku bisa mempercayaimu kan? Tanya Kenzaki kembali. Ya, suaranya pun mulai berubah. Jelas terlihat dia sudah memahami dengan tepat alasan kami datang ke sini.
Ichinose yang bertindak sebagai komandan pasti sudah lebih dulu mengirimkan pesan kepadanya. Kami membutuhkan bantuan kelas D sekarang, ucap Ayano Koji dengan terus terang. Dan kami juga percaya bahwa kami bisa menjadi kekuatan yang kelas D butuhkan, lanjut Ayano Koji. Begitu aku selesai berbicara, Kenzaki menurunkan senjatanya. Seolah itu menjadi isyarat, kemudian anak laki-laki lain di belakangnya mulai ikut menurunkan senjata mereka secara serentak. Panggil teman-teman sekelasmu yang lain, kata Kenzaki. Kita akan bicara seperti yang kalian minta. Syukurlah kita tidak ditembak, gumam Hashimoto. Tapi tetap saja kalian terlalu kooperatif, hampir terlalu mudah, lanjut Hashimoto. Ya, tak mampu membayangkan percakapan apa saja yang mungkin sudah terjadi antara Ichinose dan juga kelas D. Hashimoto tak bisa menghilangkan kecurigaan bahwa ini mungkin jebakan yang disusun dengan rapi. Ichinose sudah memberitahu kami bahwa kelas C mungkin akan mendekati kami, cepat atau lambat, jelas Kenzaki. Dan dia juga memperingatkan kami untuk tidak menyerang apapun yang terjadi, kecuali kalian yang menembak lebih dulu, sambung Kenzaki kembali. Hah? Serius? Dia benar-benar sudah memprediksi semua ini? Mata Hashimoto langsung membelalak, mengatakan hal itu secara tidak sengaja. Dia juga menyebutkan kemungkinan adanya aliansi. Dengan itu dalam pikiranku, permintaan kerjasama bukanlah sesuatu yang terlalu mustahil, jelas Kenzaki. Lalu saat pandangan Kenzaki beralih dari Hashimoto ke arahku, aku membalasnya dengan anggukan kecil. Nah, jadi itulah kelanjutan dari isi volume ketiga pada tahun ketiganya Classroom of the Elite. Dimana jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. Dan akhir kata, itu aja dulu mengenai video singkat kali ini, dimana jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Jani.